Kecelakaan tunggal sebuah truk trailer pengangkut paku bumi terperosok ke parit karena remnya blong saat jalan menanjak. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Muhammad Hatta, Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Sebuah truk trailer pengangkut paku bumi bernomor polisi N8746UV yang dikemudikan Sugeng asal Sidoarjo, Sabtu pagi mengalami kecelakaan di Jalan Raya Muhammad Hatta, Junrejo, Kota Batu. Peristiwa kecelakaan ini berawal dari truk yang dikemudikan Sugeng asal Sidoarjo, melaju dari arah Surabaya hendak menuju Malang, namun ketika jalan menanjak di Jalan Raya Muhammad Hatta, Junrejo, truk trailer dengan muatan paku bumi diperkirakan berat 20 ton, remnya blong dan berjalan mundur akhirnya masuk ke parit. Beruntung saat kejadian tidak ada mobil maupun sepeda motor di belakang truk yang berjalan mundur, sehingga sopir selamat namun truk mengalami kerusakan. Anginnya kayak meledos gitu, kayak habis banget. Oh iya. Angin rem sih jelas Pak, langsung remnya nggak makan terus langsung larat ke belakang itu. Oh jadi waktu berjalan pelan naik itu nggak kuat ngeblong itu apa? Bukan nggak kuat, kuat sudah nyampe sana sih. Tahu-tahu kayak ada meledos gitu loh. Makanya saya kan sekarang belum bisa ngecek mobil nunggu tukar. Dos gitu langsung angin langsung habis. Angin habis kan tak gas gini jelas kan ngerem. Nah, tapi habis ngerem gini langsung larat ke belakang. Ini dari mana Pak? Dari Pasuruan Pak. Mau dibawa kemana? Ke sini ke WK sini. Oh. Proyek WK sini. Sementara akibat kecelakaan sebuah truk trailer bermuatan paku bumi ini, jalur menuju Kota Batu mengalami kemacetan hingga 5 km. Untuk antisipasi terjadinya penumpukan kendaraan menuju Kota Batu, petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas Polres Batu diterjunkan untuk mengatur lalu lintas dengan cara sistem buka tutup, serta melakukan rekayasa lalu lintas. Upaya dengan adanya kecelakaan lalu lintas yang ada di Jalan Muhammad Hatta ini, maka akan terjadi istilahnya peningkatan daripada arus lalu lintas. Nah, upaya kami bahwa arus lalu lintas harus kami lakukan rekayasa, ya. Yang dari arah Batu saya luruskan ke arah Malang, ya, untuk mengurangi kemacetan yang ada di pertigaan Pendem ini. Kemudian yang dari arah mana itu Karangploso, saya luruskan ke arah Kota Batu atau ke pertigaan Pendem untuk satu jalur, dibuat satu jalur, begitu. Menurut keterangan dari sopir, itu temperatur dari angin itu menurun, ya menurun. Kemudian setelah digas, ya tidak bisa jalan. Kemudian mundur lah. Setelah mundur, lihat kanan kiri banyak rumah. Kemudian terus di belakang lagi ada istilahnya tempat yang agak gelap. Kemudian langsung di setir dibanting ke kiri sehingga ke kanal, ke pinggir jalan tersebut. Ada korban jiwa ya Dan? Untuk korban jiwa nihil, ya, yang ini cuma korban material saja, ya, sebuah pohon, kemudian PJU, ya, PJU penerang jalan itu. Yanto Yancung melaporkan. Padatnya jalan utama Kepuharjo Karangploso menuju pusat Kota Batu berdampak pada antrian panjang kendaraan menjelang libur akhir pekan. Kepadatan ini tidak hanya di jalan utama, tetapi juga jalan alternatif Donowari, Giripurno, Batu. Keberadaan jalan alternatif pemecah kepadatan di jalur utama Pendem menuju pusat Kota Batu sangat membantu pengguna jalan untuk menghindari kepadatan dan antrian kendaraan. Menjelang akhir pekan, kepadatan arus kendaraan yang melintas di jalan utama Tunjung Tirto Singosari sampai Karangploso kerap terjadi. Kepadatan ini tidak hanya akibat meningkatnya volume kendaraan yang masuk, tetapi kurang optimalnya pengaturan di perempatan dan pertigaan jalan, serta ketidaksabaran pengendara ketika terjebak kepadatan. Akibatnya, arus menjadi tersendat dan antrian panjang kendaraan terjadi, seperti yang terlihat di sepanjang Jalan Raya Tunjung Tirto Singosari sampai Kepuharjo Karangploso. Antrian panjang kendaraan terjadi dan jalur pinggir yang biasanya dipergunakan roda 2 malah dipergunakan roda 4 sehingga kepadatan semakin sering terjadi. Menurut salah seorang juru parkir menjelaskan, pada libur akhir pekan atau liburan panjang, Kota Batu masih menjadi pilihan utama sehingga arus kendaraan yang menuju Kota Batu mengalami peningkatan yang signifikan. Di lokasi kendaraan terlihat melaju di jalur alternatif Karangploso, Donowari sampai Giripurno Batu. Arus melaju dengan perlahan
akibat padatnya kendaraan yang melintas. Terlebih kondisi jalan menanjak dan menurun perlahan akibat kondisi jalan yang menanjak dan menikung tajam. Kepada para pengguna jalan dihimbau untuk lebih waspada ketika melintas karena kondisi jalan yang tidak lebar dan di beberapa titik jalan bergelombang dan tanjakan jalan rawan mengakibatkan kendaraan mogok. Mulai jam berapa tadi kira-kira ramainya? Kira-kira jam setengah 8 sampai jam 8-an lah. 8 malam biasanya? Ya. Itu khusus dari arah sana ya? Khusus dari arah Karanglo, Surabaya arah Batu. Ke Batu ya? Ini platnya juga plat luar banyak ya? Iya, mulai dari plat Surabaya sama plat Sidoarjo. Ya, ya. Berarti bis-bis juga banyak, rata-rata roda 4 semua ini, roda 4 pribadi ya? Ya, bis-bis, barang, kata elep itu Pak. Kelap ya? Berarti ini yang menjadi pusat titik kepadatannya biasanya di sini ya? Di mana? Di perempatan depan sini Pak. Nah, Kuharjo ya? Ya, Kuharjo situ. Oh, jadi Perempatan sulit. setelah ke sana biasanya agak ya? Agak lancar kayak yang dari sana ke arah Karanglo. Sekarang loh, sampai lagi ke perempatan ini ya, pasar biasanya ya? Ya, pasar. Perempatan agak padat. Terus kalau yang harus baliknya kapan? Biasanya minggu itu harus balik, macetnya sampai malam, malah jam 12 itu kita harus selesai. Sampai malam ya? Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Sementara itu meningkatnya permintaan darah dari pasien di rumah sakit di masa pandemi COVID-19 membuat stok darah di PMI Kota Malang semakin menipis. Untuk itu agar menjaga stok darah tetap tersedia, relawan Perhimpunan Donor Darah Indonesia melakukan donor darah massal yang menargetkan 1.000 kantong darah. Gerakan mengumpulkan 1.000 kantong darah ini dilakukan selama 3 hari, mulai Jumat kemarin hingga Minggu besok. Gerakan ini dilakukan oleh relawan Perhimpunan Donor Darah Indonesia Malang, di mana relawan dan masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya langsung datang ke unit donor darah PMI Kota Malang, Jalan Buring, Kota Malang. Mereka yang datang kemudian diperiksa kesehatannya. Yang dinyatakan sehat langsung diambil darahnya oleh petugas PMI Kota Malang. Panitia relawan gerakan 1.000 kantong darah mengatakan, gerakan ini dilakukan karena minimnya stok darah di PMI selama pandemi COVID-19. Padahal setiap harinya kebutuhan untuk suplai ke rumah sakit sebanyak 200 kantong darah. Untuk itu ia berharap dengan gerakan ini dapat menambah stok darah di PMI Kota Malang. Dalam rangka Hari Relawan Internasional yang jatuh pada tanggal 5 Desember dan juga Hari Relawan Nasional tanggal 26 Desember, berkaitan dengan itu juga kita menginisiasi untuk melakukan gerakan 1.000 kantong darah, yaitu untuk membantu stok darah PMI, khususnya PMI Kota Malang. Yang dimana pada saat pandemi ini itu stok darah di PMI sangat kurang sekali. Sementara Agus Tri Prasetyo, Kasih UDD PMI Kota Malang mengatakan, di wilayah Kota Malang sendiri stok darah minim. Per Jumat kemarin hanya ada 578 kantong darah, sedangkan permintaan dari rumah sakit terus meningkat. Dengan adanya gerakan 1.000 kantong darah ini diharapkan mampu memenuhi stok darah. Selain itu adanya gerakan donor darah, PMI juga melakukan upaya jemput bola dengan melakukan kegiatan donor darah di berbagai tempat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni dibatasi maksimal 50 pendonor untuk setiap kegiatan. Ini diperkirakan hari ini kita harus dapat donor ya harus banyak supaya besok bisa ada stok. Dengan adanya kegiatan dari teman-teman PDDI dan dompet duafa yang ada di sini, ini harapan kami bisa paling tidak 100 ke atas ya. Itu yang kita harapkan bisa mencapai 100, 150 atau 300 lah di hari ini aja. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. 2 minggu menjelang Natal dan Tahun Baru, harga mawar potong mengalami kenaikan. Diperkirakan 1 minggu menjelang Tahun Baru, harga mawar akan terus melonjak naik. Mendekati Natal dan Tahun Baru, harga mawar di tingkat petani mengalami kenaikan sejak 1 minggu yang lalu. Harga ini sudah termasuk harga lumayan bagus dibandingkan sebelumnya yang berada di kisaran Rp500–700 per potong.
Musim penghujan berpengaruh pada tanaman mawar karena hama cabuk dan trip masih saja menyerang mawar. Hanya saja volume panen lebih banyak dibandingkan kemarau. Untuk biaya pemeliharaan pada musim penghujan lebih besar dibandingkan pada kemarau, khususnya untuk penyemprotan. Menurut salah seorang petani di kawasan Bumiaji menjelaskan, naiknya harga mawar ini diduga karena meningkatnya permintaan, sementara pasokan tetap, dan dalam beberapa hari ke depan harga mawar potong ini bisa kembali naik. Di lokasi, petani sedang melakukan pemupukan dan pemotongan dahan yang rusak, sehingga tanaman bisa lebih sehat dan maksimal menghasilkan bunga. Untuk harga mawar potong gimana sekarang nih Pak? Ya agak naik. Agak naik berapa sekarang Pak? Per potong? Per biji 1.000. Ya, Kalau terikat 25. 25. Naiknya sejak kapan nih naiknya? Jarang seminggu. Oh, seminggu yang lalu naiknya. Itu untuk kualitasnya gimana ini musim penghujan ini, kualitas mawarnya? Agak baik kalau hujan. Tapi untuk yang volume hasil panennya gimana? Tambah banyak? Nah, banyak. Tambah banyak? Iya. Oh, berarti per potong itu per biji ya? Untuk yang ukuran yang pendek apa yang panjang? Panjang. Panjang ya. Itu dibawa kemana biasanya Pak mawarnya? Ke Bali. Kirim sendiri ke Bali. Oh, dikirim sendiri ya ke Bali. Biasanya untuk deket-deket lagi, kalau sudah menjelang deket lagi, harganya bisa sampai berapa biasanya? Kalaupun naiknya bagus biasanya? Ya 2.000, 1.500. 2.500 itu berarti termasuk harga bagus ya? Iya. Kalau harga biasa sebelum naik berapa? 700, 900. 900 ya. Pernah juga 500 ya Iya. harganya. Tapi sekarang harga 1.000 sudah masuk harga lumayan bagus ya? Iya, Oh. bagus. Iwan Hikmawan melaporkan. Upaya konkret mewujudkan wacana Songgoriti sebagai kawasan wisata sehat didukung keasrian alamnya. Pemerintah Kota Batu bersama Among Tani Foundation berencana akan menggelar beragam kegiatan. Salah satunya melepas liarkan satwa serta gerakan tanam pohon dan olahraga bersama. Bertempat di kantor Among Tani Foundation, pemerintah Kota Batu yang dalam hal ini diwakili Dinas Lingkungan Hidup bersama Among Tani Foundation memaparkan rencana kegiatan di hadapan puluhan awak media sekota Batu. Adapun paparan tersebut disampaikan Ketua Pelaksana Kegiatan The Legend of Songgoriti, merupakan kawasan wisata yang mempunyai catatan sejarah akan keasrian alamnya, menggugah para milenial muda yang bergabung dalam Among Tani Foundation, mengajak semua lapisan masyarakat Kota Batu, khususnya warga Songgoriti, bergotong royong bersama membangkitkan kembali suasana Songgoriti yang alami untuk menjadi sebuah kawasan wisata yang sehat. Ada beberapa kegiatan yang dikemas dalam The Legend of Songgoriti di tanggal 13 Desember 2020, antara lain Car Free Day, penanaman pohon, dan pelepas liaran satwa. Hal itu semua merupakan upaya untuk membangkitkan kawasan wisata Songgoriti menjadi wisata sehat dengan meluncurkan wahana wisata sehat, meliputi olahraga, terapi kesehatan, dan konservasi alam. 3 daya tarik wisata ini berdasarkan hasil riset ATF bersama dengan masyarakat Songgoriti. Dan yang terpenting lagi, kawasan Songgoriti adalah dengan adanya sumber mata air tawar dan sumber air panas yang mengandung mineral belerang. Potensi itu sangat cocok untuk digunakan sebagai terapi pengobatan. Ketua Pelaksana menjelaskan kegiatan tersebut nantinya akan dimulai dengan olahraga sehat terlebih dahulu, tepat pada pukul 6 pagi, yang menurutnya kegiatan berupa jalan sehat dari pintu masuk kawasan Songgoriti menuju kawasan hutan pinus sebagai tempat finish. Sambil berjalan menuju kawasan hutan pinus, para pengunjung yang mengikuti rangkaian acara The Legend of Songgoriti juga diwajibkan melakukan penanaman pohon sebanyak 370 bibit pohon. Selain gerakan satu nama satu pohon, dalam rangkaian acara The Legend of Songgoriti, nantinya akan dilaksanakan gerakan satu nama satu satwa. Kita ingin membangun wisata sehat yang ada di Songgoriti. Apa saja wisata sehat itu? Jadi kita mengangkat 3 poin. Yang pertama itu dari sisi olahraga, dari sisi terapi alam, dan juga dari sisi konservasi alamnya. Dimana nanti dari olahraganya ini kita harapkan semua masyarakat atau wisatawan yang datang ini, mereka bisa jogging-jogging santai, bisa sepedahan, atau juga nanti bisa senam-senam. Nah, itu merupakan suatu keinginan dari Among Tani Foundation untuk membangun kawasan yang ada di Songgoriti. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu mengapresiasi Among Tani Foundation karena dalam bidang konservasi alam, pihaknya berkeinginan untuk menjadikan wilayah Songgoriti sebagai kampung konservasi Songgoriti dan berkeinginan menjadikan Songgoriti menjadi kampung konservasi karena hal ini belum ada di Jawa Timur
sehingga untuk kedepannya bisa menjadi percontohan untuk wilayah lain. Diharapkan apa yang dilakukan Among Tani Foundation dalam upaya membangkitkan kembali kawasan Songgoriti menjadi wisata sehat dan pelestarian lingkungan, pengawasan dan perlindungan hutan bisa terjaga, serta kemanfaatan dari sisi ekonomi masyarakat bisa terangkat. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat mendukung konsep besar yang diusung oleh Among Tani Foundation. Kebetulan salah satu tugas Dinas Lingkungan Hidup itu adalah mendukung visi misi pemerintah Kota Batu, yaitu Desa Berdaya dan Kota Berdaya, dari sisi pelestarian atau peningkatan kualitas lingkungan hidup. Caranya bagaimana? Ya, salah satunya adalah dengan konsep konservasi. Insya Allah pada tanggal 13 nantinya akan kita launching, akan kita tanda tangani bersama komitmen antara Forpimda dengan masyarakat. Songgoriti menjadi satu kampung konservasi Songgoriti. Harapannya dengan adanya kampung konservasi Songgoriti itu nantinya pelestarian lingkungan itu bisa terjaga, pengawetan atau pelindungan kawasan hutan itu bisa terjaga, dan kemanfaatan dari sisi ekonomi masyarakat juga ikut akan bisa terangkat. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Ditundanya kompetisi sepak bola Liga Indonesia akibat pandemi COVID-19 tentunya berdampak pada pendapatan para pemain. Di Kota Malang, salah satu pemain Arema FC Hendro Siswanto terpaksa berjualan ayam goreng untuk menambah pendapatan. Hal ini ia lakukan untuk mengisi kesibukan di tengah berhentinya kompetisi Liga 1 selama masa pandemi COVID-19. Berhenti atau ditundanya kompetisi Liga 1 Indonesia serta ditambah dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih belum tahu kapan akan berakhir, membuat gelandang energik milik Singoedan Hendro Siswanto mencoba hal baru di luar sepak bola, yakni dengan membuka usaha di bidang kuliner. Gelandang energik yang tidak pernah terlihat lelah di lapangan hijau ini memberanikan diri berjualan ayam goreng karena untuk menambah pendapatan keluarga selama kompetisi ditunda akibat pandemi COVID-19. Dalam menjalankan usahanya ini, Hendro Siswanto yang terbiasa bergelut dengan si kulit bundar, kali ini dirinya harus bergelut dengan alat-alat dapur di kedai baru yang ia sewa selama 1 bulan belakangan ini. Ketika ada pelanggan datang, pemilik nomor punggung 12 di tim Arema FC ini terlihat cukup bingung. Sesekali Hendro harus meminta arahan dari salah seorang pekerja agar pelanggan bisa dengan cepat terlayani. Hendro mengatakan jika usaha yang ia rintis bersama istrinya ini, selain menambah pendapatan di tengah pandemi COVID-19, juga merupakan salah satu bekal persiapan jika dirinya nanti tidak lagi bermain sepak bola. Ia juga ingin belajar bagaimana menjadi pengusaha. Mantan pemain Persela Lamongan ini menambahkan, jika usaha yang ia rintis ini bisa memberikan hasil yang cukup baik, maka ia akan membuka cabang baru di tempat kelahirannya, yakni di Tuban, Jawa Timur. Dari awal memang pertama kita pengen usahanya banyak sih, pengen usaha. Kalau aku sih pengen usahanya sebenarnya bukan kuliner, cuma istri sukai usaha kuliner. Mungkin istri yang semangat, jadi ya daripada kita usaha yang mungkin kurang semangat bagi dua-duanya, jadi mending kuliner karena istri juga semangat, jadi yang megang juga kebanyakan istri sih. Kalau aku sih cuma ikut-ikutan aja sih. Ya ikut mendukung istri dengan usaha kuliner. Simon Alfredo melaporkan.